Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita ketemu kembali di kajian Ahad pagi yang kedua. Masih tetap membahas kisah-kisah orang terdahulu dari kitab Qasasun Nabawi. Baik, kita masuk di kisah yang terbaru. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kisahnya seorang wanita atau seorang laki-laki yang memberikan minum seekor anjing. Yang mereka berdua ini, ya, baik yang laki-laki maupun perempuan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kisah menarik lagi dan mudah-mudahan tidak menjadi salah paham tentang hadis semacam ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ada yang dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama kisahnya, dan juga nanti ada dari jalur Hudzaifah ibni Al-Yamani. Kisah secara singkat, kisah ini berkenaan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini punya uang. Laki-laki ini punya uang, dan ini terjadi pada masa sebelum kita. Di situ ada kalimat anna rajulan kana qablakum rahasahullahu malan. Memang dia punya uang, dia punya harta, dan kemudian pas ketika dia ini mendekati kematian, dia ini ngomong kepada anak-anaknya, faqala li banihi lamma hudira ayya abin kuntu lakum. Dia bilang sama anak-anaknya, saya ini bapak yang model kayak apa buat kalian. Kalau Nabi Yakub bilangnya apa kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Ini orang ini bilang pas ketika dia sudah mulai uzur, sudah mulai merasakan bahwa dia ini sudah ajalnya sudah mulai dekat. Dia kumpulkan anak-anaknya itu dan dia kemudian bertanya, simpel pertanyaannya. Ayya abin kuntu lakum. Saya ini bapak yang model kayak apa untuk kalian? Pernah jenengan tanya seperti itu kepada anak-anak jenengan? Tanya-tanya kepada anak jenengan, aku ki bapak model kayak apa menurut kalian ku ya apa? Pernah enggak tanya begitu? Itu penting juga, kita mendapatkan masukan dari anak-anak kita itu penting juga. Anak-anak dia ini ngomong qalu khaira abin, sebaik-baiknya bapak.
Jadi anak-anaknya ini mengakui bahwa dia ini adalah sebaik-baiknya seorang bapak yang dimiliki oleh mereka. Sang bapak ini kemudian ngomong, qala fa inni lam a'malu khairan qattu. Ya, maka sesungguhnya aku ini tidak pernah mengamalkan amalan baik sama sekali. Dalam bahasa kita, aku iki bapak rusak. Tidak pernah ibadah, aku iki wong rusak. Dia ngomong begitu kepada anak-anaknya. Dan dia pesan, fa idza muttu fa ahriquni tsumma stahaqquni tsumma daruni fi yaumin 'asib. Nanti kalau saya mati, bakar saya. Tolong saya dibakar. Setelah dibakar kemudian tumbuk saya. Ditumbuk itu tulang-tulang itu ditumbuk sampai halus begitu. Tsumma daruni fi yaumin 'asib. Kalau di dalam riwayat yang lain itu tsumma daruni firrihi. Firrihi. Sama karena konteksnya di sini ya. Kalau di dalam riwayat yang lain fadaruni fil bahri fi yaumin 'asib. Tidak ada yang bertentangan di sini. Jadi setelah ditumbuk tulangnya itu sampai halus begitu ya, maka bapaknya ini menyuruh abunya itu disawurni. Disawurni bahasa Indonesia, ditaburkan. Ditaburkan di angin. Kalau digabungkan tiga riwayat ini, di angin laut, yang di atas laut, supaya abunya itu berterbangan dengan angin tersebut dan jatuh ke laut dan kemudian tidak bisa diapa-apakan lagi. Ternyata anaknya adalah anak-anak yang baik. Dan kemudian fafa'alu, maka anak-anaknya ini melakukan apa yang diperintahkan bapaknya ketika bapaknya mati. Bapaknya dibakar, ditumbuk sampai halus, bak abunya kemudian dibawa ke laut dan ditaburkan di atas laut. Nah, ini jangan salah paham ya Pak. Engko dong-dongin jenengan jaluk ngono pisan. Engko dong-dongin jenengan mengatakan, oh kalau begitu mati itu dibakar apa boleh gitu. Bukan begitu pemahamannya. Ini adalah syar'u man qablana. Apa Pak? Syar'u man qablana itu adalah pada posisi syarak yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Dan ini pun juga nanti kalau berkenan dengan semacam ini kita harus lihat dalil pada konteks syariat umat Muhammad itu boleh tidak untuk dibakar gitu. Dan dalam syariat kita tidak boleh. Di dalam syariat kita tidak boleh orang mati dibakar, itu tidak boleh. Nah, di samping itu memang orang ini melakukan semacam itu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam riwayat yang lain kan dia akan mengatakan nanti Allah itu akan menyiksa saya yang tidak mungkin ada siksaan yang lebih berat daripada saya. Karena mengakui bahwa dirinya itu orang yang mursal, mengakui dirinya itu adalah orang yang tidak benar. Nah, akhirnya apa? Fajama'ahullahu azza wa jalla. Abu yang tadi itu sudah ditaburkan ke laut tadi itu, fajama'ahullah, dikumpulkan lagi sama Allah. Dikumpulkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala dan dibentukkan utuh kembali. Kalau di dalam riwayat yang lain memakai fa'idza huwa qaimun. Jadi dikembalikan lagi utuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada orang itu, faqala ma hamalaka. Kalimat ma hamalaka itu mempunyai makna yang membuat kamu melakukan semacam itu apa? Kamu menyuruh anak-anakmu untuk membakar, kemudian tulang belulangnya dihaluskan, kemudian ditebarkan ke laut, itu yang melakukan semacam itu kamu niatnya apa? Alasannya apa? Jawaban orang ini enteng. Qala makhafatuka. Ya karena memang takut sama jenengan. Saking takutnya dia itu punya ijtihad, walaupun ijtihadnya salah.
Dia beranggapan kalau sudah abu itu dihaluskan, dibuang ke laut, maka dia punya anggapan nanti tidak bisa dikumpulkan lagi. Itu anggapan yang salah. Ini orang jahil. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemahaman kita adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya apa? Fatalaqahu birahmatihi. Maka Allah menemui orang ini tadi birahmati dengan rahmatnya dia. Maksudnya apa? Diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari jalur siapa tadi? Abi Sa'id, ada yang dari jalur Abu Hurairah, ada yang dari jalur Hudzaifah ibni Al-Yamani. Jenengan percaya kisah semacam ini, Pak? Weh, harus percaya dengan kisah semacam ini. Dulu sudah saya katakan ada kisah-kisah Israiliyat, tapi kisah Israiliyat yang berdasar dari sunnah yang sahih wajib untuk kita terima. Ya. Sekali lagi jangan salah paham bahwa orang yang mati di dalam Islam boleh dibakar. Jangan salah paham. Ini kalimatnya adalah annara julan kana qablakum, orang sebelum kalian semua. Jadi pada masa jauh sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Esensi daripada yang dibicarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah berkenaan dengan kemahakuasaan Allah dan maha penerima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bahas sedikit di sini ya, nanti kita diskusikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang kita garis bawah adalah khatru taswifit taubati. Khatrun itu khatir. Masih ingat ada hajis, ada khatir, ada hadisun nafsi, ada ham, dan ada azm. Bapak Ibu masih ingat 5 hal itu hubungannya dengan hati itu yang kayak apa? Masih ingat ya Pak? Apa khatir itu? Apa hajis itu? Apa hadisun nafsi? Apa itu ham? Dan apa itu azm? Orang ini pas ketika sudah merasa uzur, sudah merasa bahwa ajalnya semakin dekat, dia kumpulkan anak-anaknya dan dia sudah merasa bahwa dirinya itu orang yang enggak benar. Maka di sini disebut katakan kana rajulun yusrifu ala nafsihi falama hadarahu al-maut. Di akhir-akhir hidupnya itu dia sudah mulai sadar dirinya kayak apa. Di akhir-akhir hidupnya itu dia sudah mulai nyadar kalau dia itu tidak benar. Akhirnya muncul di dalam dirinya untuk kepingin dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan Bapak Ibu ya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, ba'dun nasi la yastafiqu illa inda maut wa ba'dun nasi la yastafiqu abadan. Sebagian manusia itu mereka itu la yastafiqu, tidak sadar illa indal maut, kecuali pas ketika dia sudah sakaratul maut. Kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu begitu didelep karo Gusti Allah, dia ngomongnya apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tobatnya tidak diterima oleh Allah. Tobat itu bisa diterima ketika belum nyampe pada kerongkongan, kata Rasulullah, malam yughargir. Tapi selama memang nyawa itu belum sampai di kerongkongan, kalau dia itu masih dalam posisi yang sadar, mungkin si loro-loron, akhirnya dia tobat, dia masih diterima oleh Allah. Ada orang itu dia itu tidak sadar-sadar, kecuali pas ketika benar-benar sakaratul maut. Yang semacam ini dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ba'dun nasi la yastafiqu abadan. Na'udzubillah minal ghaflati
Dan sebagian manusia tidak sadar abadan selamanya. Mati gak mati ya sih gak sadar. Ya pancet ireng we. Maka posisinya dulu pernah saya bilang, ada orang itu yang awalnya hitam, kemudian di akhir hidupnya dia putih. Ada semacam itu kan? Ada orang yang itu awalnya putih, akhirnya juga hitam. Ada orang awalnya hitam, sampai akhir hidupnya dia tetap hitam. Dan ada orang awalnya putih, sampai dia mati dia putih. Saya yakin jenengan mudah-mudahan yang nomor 4. Ya, akhir awalnya putih, sampai di akhir itu putih. Tapi memang yo orang yang memang sholatnya ketoke rajin ngono iku durung tentu. Belum tentu husnul khotimah. Orang ini menyadari betul bahwa dirinya itu betul-betul mursal. Tapi dia akhirnya menyadari itu. Bedakan dengan orang yang melakukan ketaatan-ketaatan tapi di dalam dirinya kesombongan dalam melakukan ketaatan itu beda jauh, Pak. Ada orang sholat tapi kemeliti dengan sholatnya. Ini kira-kira diterima apa enggak sholat itu? Atau mungkin orang itu rajin sholatnya, ngajinya, tapi tidak punya etika. Ini kira-kira bisa husnul khotimah enggak? Itu yang dulu bolak-balik saya sampaikan ketika ada seorang wanita yang sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya juga banyak, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya dari suka menyakiti tetangganya itu. Kan Nabi mengatakan wahiyya finnar. Nah, fakhud min hali hadir rajul ibratan. Maka ambillah ibrah pembelajaran dari laki-laki ini. Di akhir-akhir hidupnya dia sadar betul dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ihdar antakuna anta ala ibratu li ghairika. Dan takutlah ketika kamu itu dalam posisinya beribrah kepada selain itu. Coba jenengan amati di dalam ayat ini. Di ayat ini itu surat Nur ayat 45. Surat Nur ayat 45. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dan dinamakan taubat itu bukan orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan sampai kemudian maut itu datang kepada mereka mengatakan tubtul an, saya sekarang tobat. Tidak bisa. Tidak bisa kayak Qarun tadi, kayak Firaun tadi, tidak bisa. Baik, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat, kapanpun kita bertaubat. Kita lanjutkan yang kedua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Pembahasan yang kedua adalah Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu, tadi itu abunya kan halus ya Pak. Abunya halus dan kemudian dibuang ke laut. Allah mampu untuk mengutuhkan kembali abu yang sudah halus seperti itu. Ini menjadi jawaban orang ketika dia itu bertanya, gimana kalau ada orang itu mati tenggelam di laut dan dimakan oleh ikan-ikan? Alam barzahnya yang gimana? Apakah alam barzahnya masih tetap ada? Jawaban saya, iya, alam barzahnya masih ada. Bagaimana konteks alam barzahnya ada itu? Memang Allah punya statement bahwa kita ini ahwaluz zaman atau ahwalul makan. Mulai dari rahim ke dunia, dunia ke alam barzah, ke alam barzah baru kemudian ke alam akhirat. Meskipun orang itu mati di dalam laut, kemudian busuk di laut dan dimakan ikan, tetap dia mengalami namanya alam barzah. Dan di alam barzah itu dia tetap ada pertanyaan yang disebutkan oleh dalam sunnah Rasulullah Muhammad, ada mungkar, ada nakir.
Itu buktinya dalil ini, meskipun orang itu sudah dihaluskan betul dan dibuang ke tengah laut, di atas langit laut, Allah bisa untuk mengumpulkan kembali dan didudukkan perkaranya tentang syariatnya dia. Maka di antara ayatnya itu di dalam surah Al-Baqarah itu kan ada kalimat ya, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayatin itu kan mempunyai mana mukjizat atau ayat ataupun hal-hal yang lain. Allah itu bisa menghapus sesuatu ayat, sesuatu kejadian, sesuatu mukjizat, dan Allah pun juga bisa mengganti ayat, mukjizat atau kejadian-kejadian tertentu. Karena Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi jangan heran, Pak dia mati dipangan macan Pak. Apakah dia ada di alam barzah? Betul, di alam barzah. Dan orang-orang yang sudah di alam barzah kepingin hidup lagi tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Terutama kalau jenengan lihat di dalam surah Al-Munafiqun yang akhir-akhir itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Lihat ya Pak, Allah itu tidak mungkin dilemahkan oleh sesuatu apapun. Allah itu tidak akan mungkin diungguli oleh apapun. Allah itu maha kuasa terhadap apapun. Tidak ada satupun yang menolak kehendak Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolak ketika Allah menginginkan sesuatu. Tidak ada satupun yang mampu mengganti keputusan-keputusan Allah. Ini tauhid kita. Karena Allah itu Al-Aziz, Allah itu Al-Qayyum, Allah itu adalah Al-Qahar, Allah itu adalah Al-Jabbar. Nah, inilah Pak. Ini akidah kita Pak, kita kuatkan dulu. Allahu tabaraka wa ta'ala la yu'jizu syai'un. Allah itu tidak akan mungkin ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah, itu tidak mungkin Pak. Secara logika ayo mikir, lek ono Tuhan dikalahkan makhluk iki. Tadi pagi kita ngaji fikih Asmaul Husna di Al-A'raf itu sama Al-Ikhlas Raya Langsep, kita bahas fikih Asmaul Husna ya. Tadi kita bahas tentang Al-Hayyu sama Al-Qayyum. Al-Hayyu sama Al-Qayyum. Kira-kira lek secara logika lek jenenge Tuhan iso dipateni iku piye? Secara logika loh Pak. Kalau umpamanya ada Tuhan yang bisa dikalahkan oleh makhluk itu gimana? Bukan Tuhan itu. Bukan Tuhan. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Karena Allah itu kudrat, ya. Tidak mungkin kalau ada Tuhan itu bisa dikalahkan. Maka di sini dikatakan la yu'jizuhu syai'un. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Jenengan kuwarep duwe cita-cita kaya ngopo? Ndak iso. Ketika Allah berkehendak gak dadi ya gak dadi. Itu. Makanya jangan terjebak dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau jenengan memahami ayat ini jangan dipahami seolah-olah kehendaknya Allah itu manut sama kehendaknya orang. Kan begitu. Kalau kita mengatakan bahwa kehendaknya Allah itu manut kehendaknya manusia, itu sudah kafir, itu syirik. Allah itu Al-Qayyum kok. Kalau begitu makna hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu apa? Kalimat hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada kita perintah untuk melakukan usaha dan ikhtiar, titik. Ketika kita sudah melakukan ikhtiar, di situ Allah la yughayyiru atau yughayyiru itu hanya Allah. Allah mau merubah nasib orang atau tidak merubah nasib orang itu hanya Allah. Itu loh Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita ngomong loh, berarti kan ayat ini menunjukkan Allah tidak akan merubah suatu kaum. Ketika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri, berarti kehendaknya Allah itu manut sama kehendaknya
manusia. Tidak boleh kita memahami semacam itu. Itu tauhid. Kalau jenengan mengatakan Allah itu bisa diatur-atur, ya lucu. Masa Tuhan bisa diatur-atur? Itulah Allah itu tidak bisa. Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kemudian wala yata'azzamuhu amrun. Ya, tidak ada perkara apapun yang bisa mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Siapa yang mengungguli Allah? Tidak ada. Qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dan dalam Al-Qur'an surah Al-Buruj itu Allah fa'alun lima yurid. Allah itu berhak melakukan apapun yang ingin. Di sini dikatakan yakhluqu ma yasha'u yaf'alu ma yurid. La radda li hukmihi. Yakhluqu ma yasha'. Allah itu menciptakan apapun yang diinginkan Allah. Yaf'alu ma yurid. Allah itu berhak melakukan apapun yang Allah inginkan. Ini sakarepe Gusti Allah toh? Ya. Yang ngatur itu Allah, bukan kita yang ngatur. Kan begitu, Pak. Kita punya keinginan, tapi hidup itu bukan keinginan kita. Tapi hidup itu adalah keinginan Allah. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ini akidah, Pak. Sehingga kita tidak boleh kemelinti. Akhirnya kita nanti seperti Qarun. Itu pas ketika Qarun sugih, kewaya, begitu kan Qarun cuma ngenteng ngomongnya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu bisa kaya karena saya itu punya ilmu. Tidak oleh model itu, tidak oleh. Tidak oleh. Jangan sukses itu kalau tidak kendaki Allah tidak bisa. Makanya bahasanya ojo kemelinti lah. Ada satu pun yang mampu menolak hukum-hukumnya Allah. Tidak ada. Allah pengen gini, pengen ngono, tidak ada yang bisa bantah. Wala mubaddila liqada'ih, dan tidak ada yang bisa mengganti keputusan-keputusan Allah. Maka fa innahu al-khalaqul ladzi la yu'jizu khalqun ma yasha, dan seterusnya. Ini akidah kita, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mengumpulkan abu yang sudah halus yang dibuang ke laut tadi, Allah itu sanggup, dan ada alam barzahnya sendiri. Ya, kita lanjut sekarang. Nanti kita diskusikan. Ini singkat-singkat aja. Yang nomor 3, laisa ahadun ahabba ilaihi al-udru minallah. Tidak ada satu orang pun, Pak, yang tidak kepingin. Tidak ada satu orang pun yang tidak suka kalau Allah itu mengampuni dosa-dosanya dengan alasan-alasan yang muncul itu. Keinginan kita itu kan begitu ya, Pak ya. Kita itu kepingin kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa kita. Di sini loh dia ngomong. Laki-laki yang minta dibakar tadi ngomong, "Wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibani 'adzaban ma'adzabahu ahadan." Demi Allah, dan jika Allah itu nanti mau punya kemampuan terhadapku, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mengazab aku dengan azab yang tidak mungkin, ya, azab itu lebih berat dariku. Artinya tidak mungkin Allah itu kalau ada azab yang lebih berat dari aku, itu tidak ada. Dia mengatakan begitu karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan uzur, alasan bagi Allah untuk kemudian dia mengampuni dosa dia, karena dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan saya bilang, ada orang yang memang hatinya itu betul-betul takutnya kepada Allah, akhirnya dia tobat. Dengan ada orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, tapi pada dasarnya dia melakukan ketaatan-ketaatan itu dengan kesombongan. Lebih bagus yang mana? Lah kita ini sholat tapi kemudian suka ngeremehkan orang. Kita ini sholat tapi suka ngerendahkan orang. Dan kita seolah-olah bahwa kita itu yang paling soleh di antara manusia. Ngapling surga teh dewe. Lebih bagus yang mana dengan yang pertama? Yang pertama takut betul kepada Allah, akhirnya dia tobat dan kemudian akhirnya melakukan ketaatan karena takut sama Allah. Sementara yang kedua melakukan ketaatan tapi kesombongan yang muncul dalam dirinya. Kita ini termasuk yang mana?
Yang pertama, karena kita taat itu dengan ketakutan-ketakutan kita kepada Allah, atau kita melakukan ketaatan-ketaatan dengan kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita. Akhirnya suka ngeremehkan orang. Ya dah, apa meneh Pak? Senengani ngelok nih wong. Seolah-olah saya tanya kepada jenengan, ketika jenengan mengatakan kepada seseorang, kamu neraka, kamu neraka, tenanan toh omongan kita itu. Kira-kira orang yang kita katakan kamu neraka itu, apakah dia akan tetap semacam itu seumur hidupnya? Bisa jadi begitu jenengan mengatakan, kamu neraka, kamu ahlul bid'ah, kamu umpamanya gitu ya. Ternyata minggu depannya dia dapat hidayah dari Allah. Bahkan kemudian ketaatannya itu jauh lebih ikhlas daripada kita yang suka ngelok-ngelok nih tadi. Sementara kita suka ngelokkan orang, kita melakukan ketaatan dengan kesombongan-kesombongan yang di dalam hati kita. Apa bisa toh? Makanya Rasulullah mengatakan, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin kibrin. Tidak akan masuk surga orang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Ayo, kita ini melakukan ketaatan model yang pertama atau yang kedua? Maka Allah memberikan garis bawah, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan kalian merasa suci, jangan kalian itu merasa soleh, karena dia Allah yang lebih paham siapa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Kita ini suka menjustifikasi orang hanya dari sisi penampilan. Iki ustadz ya ustadz model ngene, lah ini masalah. Ini kelambi model ngene. Kita ngeremehkan orang dari sisi fisik, tapi kita kan tidak paham toh hatinya dia, perilakunya dia itu yang kayak apa. Kita terjebak dengan kusyuknya orang-orang munafik. Kusyuknya orang-orang munafik itu apa? Kusyuknya orang-orang munafik itu hanya casingnya tok yang bagus, sementara hatinya ngeruwel-ngeruwel kayak kedondong. Ketoke batuke ngapal, tapi hati nih, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhum fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Juz yang kedua itu, tengah-tengah juz yang kedua. Itu di bawah wa man ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara, itu di bawahnya itu. Titik-titik nirokno hadi hidayat. Itu yang dikatakan Allah. Di antara manusia itu ada orang-orang yang begitu mengherankan. Saucapan-ucapan ini mengherankan betul. Tapi wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa walatul hisab. Tapi Allah bersaksi bahwa orang ini adalah orang yang paling menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik. Casingnya bagus, tapi hatinya itu masya Allah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kepada orang khusyuknya orang-orang munafik. Hati-hati Pak. Termasuk nanti kita akan bahas khawarij. Itu ya. Di bab apa itu kita bahas tentang masalah khawarij itu. Di bab masalah khawarij. Nah, di sini nanti di bab 4 kita akan bahas khawarij. Jenengan kenal khawarij, Pak? Nanti kita akan bahas sedikit tentang khawarij. Kira-kira di sini ini ada bibit-bibit khawarij enggak di sini nanti? Anak lepono bibit-bibit khawarij potong, nah, langsung bikin ruwet itu di masjid itu. Ya, pengalaman kita begitu, Pak. Orang-orang yang punya bibit-bibit khawarij itu di masjid mesti ngisruh. Ya, mesti ngisruh antar jamaah jadi gelut. Ya. Oh, titik bid'ah kamu itu, titik haram kamu. Susah ya. Beda sedikit tahjir, beda sedikit tahdir. Ya. Akhirnya di masjid itu akhirnya enggak ya. Ayo nanti kita bahas khawarij itu kayak apa. Nanti kita bahas ya. Jadi poin yang di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nomor 3, bahwa setiap kita ini memang punya, ya, setiap kita itu ingin mau kalau Allah itu menerima alasan kita. Namanya kita itu memang betul
Al insanu mahalul khata' wa nisyan itu betul. Tapi memang betul-betul kesalahan kita yang kita lakukan itu kayak apa? Khotoknya kita itu yang kayak apa? Lupa yang kita lakukan itu yang kayak apa? Tapi yang jelas setiap orang itu pasti pengen semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut nomor 4. Nah, nanti kita bicara tentang Khawarij. Sama Mu'tazilah. Di sini juga ada bibit Mu'tazilah tandanya. Atau Jabariyah atau Qadariyah atau Murji'ah atau Syiah. Itu kan firqah-firqah nanti yang berkembang di dunia Islam. Anna murtakibal kaba'iri illam yatub minha. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa besar, ya, orang yang berbuat dosa besar, in lam yatub, jika dia tidak bertobat minha dari kabair tadi, dosa-dosa besar, fa inna amrahu ilallahi ta'ala, maka perkaranya itu dikembalikan kepada Allah. Insya'a ghafara lahu, jika Allah mengendaki, Allah bisa mengampuni selama dia itu tidak menyekutukan Allah. Nanti kita bahas hadis yang dibawa itu, nanti jenengan pemahamannya kayak apa, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu. Wa insya'a adzabahu, dan kalau Allah berkehendak, ya Allah akan menyiksa orang yang melakukan dosa besar itu. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan orang-orang Khawarij sama orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah itu menyebut orang yang melakukan dosa besar, dia itu berarti mukhlidun finnar. Nah, ini. Wa anna i'tiqada anna murtakibal kaba'iri kafirun. Dan sesungguhnya i'tiqad, keyakinan bahwa orang pelaku dosa besar itu kafir dan dia itu kekal di dalam neraka, ini bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bal min i'tiqadil khawariji wal mu'tazilati. Tapi ini adalah akidahnya siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Baik, kita bicara sedikit tentang akidahnya Khawarij dan perilakunya Khawarij dan Mu'tazilah. Sebenarnya Khawarij itu pada masa Rasulullah itu sudah ada bibit, namanya Dzul Khuwaisirah. Jangan lupa Dzul Khuwaisirah itu ada dua. Ada Dzul Khuwaisirah yang begitu pembagian ghanimah, orang ini langsung datang bilang sama Rasul, "I'dil ya Muhammad." Dalam riwayat yang lain, "Ittaqillah ya Muhammad." Jadi dia itu langsung ngelok nih Kanjeng Nabi kalau Nabi itu tidak adil. Kanjeng Nabi diilok nih nggak adil dan Kanjeng Nabi diilok nih nggak bertakwa. Ini bibitnya Khuwaisirah, ini nanti akan memunculkan pengikut-pengikutnya Dzul Khuwaisirah, namanya Khawarij. Dan itu semakin santer pada masa tahkimnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Nah, pada waktu itu para sahabat itu ada yang tidak terima, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang ini kok kurang ajar sekali. Kanjeng Nabi kok tidak diadil-adilkan. Kanjeng Nabi kok dianggap tidak bertakwa kepada Allah. Tapi sama Nabi disuruh udah biarkan aja, biar pergi. Pas ketika pergi, Nabi cuma sempat bilang, nanti di belakang orang ini akan muncul orang seperti ini. Seperti antaranya kata Nabi nanti, yaqra'unal Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca ayat Al-Qur'an, tetapi ayat Al-Qur'an itu tidak pernah nyampe di kerongkongannya. Dan Nabi mengatakan juga mereka ini nanti menjadi kilabun nar. Kilabun nar itu berarti anjing-anjingnya neraka. Anjing-anjingnya neraka. Di antara akidahnya orang Khawarij itu satu, mereka itu mengatakan pendosa besar kafir. Itu di antara akidahnya orang Khawarij. Yang kedua, orang selain kelompoknya itu kafir dan halal darahnya. Termasuk yang dikafirkan pada masa itu Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk
sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Muhajirin terutama yang pro kepada Muawiyah dan pro kepada Ali bin Abi Thalib, semuanya dikafirkan. Orang Khawarij itu paling gampang menghalalkan darah kaum muslimin ketika berbeda pendapat dengan dirinya. Orang Khawarij itu orang yang paling gampang untuk mengkafirkan orang lain dan mencela orang lain, dan sedikit-sedikit dia akan mengatakan bahwa itu adalah ahlun nar, ahlun nar, ahlun nar. Itu diantara kelakuannya orang Khawarij. Khawarij ini yang kemudian oleh Rasulullah dikatakan fa idza laqituhum faqtuluhum. Ketika kalian ketemu dengan orang-orang model semacam ini, faqtuluhum, perangi mereka. Dan pada zaman Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij ini diperangi karena itu perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah sudah mengatakan, ibadah kita itu kalau dibandingkan dengan orang Khawarij, kita itu tidak akan ada apa-apanya. Ini dibuktikan oleh yang namanya Ibnu Abbas. Begitu akan diperangi, akan perang antara Khawarij dengan Ali bin Abi Thalib, yang namanya sahabat Ibnu Abbas itu minta izin untuk bisa diskusi dengan orang Khawarij. Nah, sebenarnya sama Ali bin Abi Thalib tidak boleh, tapi tetap Ibnu Abbas ingin diskusi. Dan akhirnya nanti dengan diskusi itu ada banyak juga Khawarij yang tobat. Pas ketika akan nyampe ke tempatnya Khawarij, Ibnu Abbas bilang, saya belum pernah menemukan kaum yang ibadahnya yang luar biasa seperti mereka Khawarij. Batuknya ngapal karena saking seringnya mereka bersujud kepada Allah. Matanya bendul sembab-sembab karena malam hari seringkali dia melek untuk bertahajud dan nangis di hadapan Allah. Kata Ibnu Abbas, telapak tangannya juga tebel, lututnya juga tebel karena seringnya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, mereka yang kata Ibnu Abbas model semacam itu loh, kok kata Nabi itu mereka anjing-anjing neraka itu piye? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, mereka ini rata-rata hafal Al-Quran. Mereka ini kalau bicara itu suka memakai dalil-dalil Al-Quran. Lah ini yang diantara konteksnya tadi saya sebut di dalam surah Al-Baqarah tadi itu. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayati dunya. Kalau ngomong, enak. Dewalile enak sembarang kali enak. Tapi wa yusidullah ala ma fi qalbi wa walatul khisam. Tapi Allah bersaksi bahwa di dalam hatinya itu dia inilah orang yang paling banyak menentang Khawarij. Di Indonesia ada enggak model Khawarij begitu? Salat lek dadi makmum gak gelem kan? Kudu dadi imam. Jumatan lek gak di masjidnya enggak boleh toh? Enggak boleh kan? Menikah kalau tidak dengan kelompoknya enggak boleh kan? Enggak boleh. Kalau umpamanya ada kelompoknya yang masuk ke masjidnya atau memegang bajunya dicuci ya, dianggap najis dan di luar kelompoknya kafir ya. Ada juga yang mungkin tidak menganggap najis, tapi kalau duduk dengan orang selain kelompoknya tidak akan pernah mau, karena dianggap selain ustadznya subhat semua. Jadi akhirnya kemanapun ustadznya cuma satu itu, kemanapun ustadznya diikuti. Di salah satu masjid yang saya ngaji rutin itu dibilang, kalau hari ini full Pak. Saya cuma senyum saja. Saya bilang, mereka ini kan modelnya tidak akan pernah mau ngaji dengan ustadz selain ustadznya. Akhirnya ketika ustadznya ngaji kemanapun akan diikuti, maka kelihatan masjid itu akan selalu full. Dia ngaji ya orang itu saja. Beda dengan kita, ya ngaji rono ngaji rene, akhirnya kelihatan meskipun masjid itu kelihatan sepi, tapi dia ngaji di tempat yang lain. Ganti orang lain. Lah itu mereka sama seperti itu. Kalau di Indonesia saya katakan bibit-bibit Khawarij ada. Ya sudah saya sebutkan tadi ciri-cirinya Khawarij pada zaman Nabi itu kayak apa. Maka di sini ini
Orang Khawarij itu ya mengkafirkan orang yang selain kelompoknya, termasuk orang yang berbuat dosa, mereka akan mengatakan kafir. Masya Allah orang semacam itu. Ada di sini orang bibit Khawarij di sini. Muhammadiyah tidak akan terpapar akidah Khawarij. Muhammadiyah juga tidak akan terpapar akidah Mu'tazilah. Muhammadiyah juga tidak akan terpapar akidahnya Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Ahmadiyah, tidak akan terpapar Muhammadiyah. Insya Allah. Karena namanya saja sudah jelas, Muhammadiyah, mengikuti Muhammad SAW. Kalau ada orang yang tidak mau senyum sama kelompok yang lain itu mengikuti Muhammad atau bukan? Adakah ajaran Nabi Muhammad? Ojo senyum lihat duduk kelompokmu, ada enggak? Ketika ada kelompok yang tidak mau duduk dengan orang bukan kelompoknya, itu diajari Muhammad atau bukan? Bukan. Bukan. Taklid buta yang seperti itu. Jadi itu Khawarij, insya Allah. Kalau di Masjid Taqwa Batu itu pernah diisi oleh orang yang seperti itu. Dan kuaco Pak jamaah itu. Kuaco jamaah itu, tabrakan antara pengikutnya ini terus. Karena yang pengikutnya Ustadz ini pokoknya ada yang berbeda pendapat itu langsung jeret sampai mengucapkan salam tidak pernah dijawab karena dianggap ahlul bid'ah. Dia mengatakan haram hukumnya untuk menjawab salam dari ahlul bid'ah. Clear ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang Khawarij. Termasuk ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sebuah firqah yang lebih mengedepankan logika. Jika ada wahyu ataupun hadis menurut mereka yang bertentangan dengan logika mereka, maka yang dibuang itu adalah wahyunya. Dan akan mereka otak-atik sedemikian rupa supaya sesuai dengan akal mereka. Di YouTube ada enggak ustadz yang memang Mu'tazilah semacam itu? Dia sampai mengatakan bahwa azab kubur itu enggak ada, yang ada cuma seperti mimpi. Saya bingung dia. Dan dia pas ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah memakai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dia menganggap bahwa hadis Nabi Muhammad itu sifatnya dhonni. Susah lah model ini. Akhirnya dalam tanda kutip bisa menjadi ingkarus sunnah. Dia mengatakan Dajjal tidak ada. Dia mengatakan Imam Mahdi tidak ono. Ini piye model ini? Gitu. Anda pengikutnya dia tak tanya. Mas, kira-kira hadis-hadis tentang akhir zaman itu terbukti tidak? Tak tanyakan gitu. Coba sebutkan yang sudah terbukti. Ya. Kalau memang tidak terbukti, kira-kira berarti apa yang dikatakan oleh gurunya sampai ini benar. Tapi ternyata kan hadis-hadis tentang akhir zaman semuanya terbukti kan? Terbukti. Nah itu loh. Dia mengatakan gurunya dia mengatakan Dajjal tidak ono, Imam Mahdi tidak ada, azab kubur itu cuma mimpi. Jadi ini kan Mu'tazilah. Karena menurut dia itu tidak logik ya. Ketika orang sudah mati, sudah jadi tulang belulang, kemudian dia dihidupkan lagi, disiksa, dipukuli seperti itu sampai yaumul qiyamah, menurut dia gak logik. Padahal hadis riwayat Bukhari ini semacam ini mengatakan ketika tadi abu yang sudah dihaluskan itu dikumpulkan oleh Allah dan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cirinya orang Mu'tazilah, mengedepankan logika daripada wahyu. Dan nanti akan banyak sunnah yang akan dibuang, atau bahkan ayat-ayat Al-Quran yang ditakwilkan yang sedemikian rupa. Kayak seperti istiwa di atas ars, takonan ini kurang ajar. Nah kira-kira Gusti Allah di dhuwure ars apa sila apa lungguh apa jagongan? Ini pertanyaannya kurang ajar macam itu. Ya. Clear ya? Wis, jadi akidah kita adalah orang yang berbuat dosa selama dia itu tidak menyekutukan Allah, selama dia betul-betul bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu perkaranya diserahkan kepada Allah. Allah mau menyiksa, oke, silahkan. Kalau Allah tidak mau menyiksa, itu kehendaknya Allah. Yuk kita lihat hadis ini, pemahaman jenengan ya apa? Mudah-mudahan tidak salah paham.
Qala li Jibrilun. Cek tak deloke, ini riwayat siapa? Ini riwayatnya Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari, dia itu jenengan nanti lihat di kitab Sahih Bukhari, di Kitabul Janaiz. Di Kitabul Janaiz. Terutama yang berkenaan dengan kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah itu. Dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Iman yang di bab man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Oke. Kita lihat riwayat ini. Qala li Jibril. Jibril berkata kepadaku, man mata, barang siapa yang mati, min ummatika, dari umatmu, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, yang dia itu tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Aulam yadkhulil nar, atau dia tidak masuk ke dalam neraka. Nih, Nabi tanya, fa in zana wa in saroko. Nabi bertanya, meskipun dia zina, meskipun dia mencuri, apakah dia masuk surga? Jawaban Jibril apa, Pak? Jawaban Jibril apa? Wa in. Apa artinya wa in? Ya meskipun dia zina, meskipun dia nyolong, kalau dia itu memang betul-betul tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Masalahnya mampir di sini pun enggak. Ini akidah kita, Pak. Lho jenengan marono aja ngomong ini, wis lek ngono aku tak zina bedino. Sing penting aku gak nyekutukan Allah. Apa begitu pemahamannya? Wis lek ngono aku bedino tak nyolong, tak korupsi. Engkau ae tobat. Yang penting aku gak nyekutukan Allah masuk surga. Keliru. Sekarang kita bahas sekarang. Yuk. La yusyriku billahi syai'an itu apa maksudnya? Kata-kata syirik itu apa sih sakjane sih? Ayo. Apa bener toh kita itu memang gak menyekutukan Allah? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan syirik itu ada dua. Ada yang syirkul jali atau syirkul akbar, dan ada yang namanya syirkul asghar atau syirkul khafi. Itu pembagian Rasulullah di dalam masalah syirik. Saya takoni, wong lek percaya dukun itu syirik enggak? Ya kira-kira ketika bala-balik nyenengani nang dukun, takone dukun nang paranormal, ya lek gak tobat itu mlebu surga apa ndak? Lah ora wani jawab. Saya mengatakan ya enggak, dia menyekutukan Allah. Itu yang kita sebut syirik. Makanya sampai Nabi kan mengatakan ya, sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat, dan termasuk sholatnya tidak diterima selama 40 hari, itu baru satu kali. Saya ulang lagi, ini dulu pernah saya sampaikan, gak apa-apa diulang-ulang. Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai' fasadaqau bima yaqul lam tuqballau salatu arba'ina yauman. Kan begitu ya, Pak? Sapa wonge sing nekani paranormal, sapa wonge sing nekani dukun, dia tanya, dia membenarkan apa yang dikatakan paranormal atau dukun tadi, lam tuqballau salatu arba'ina yauman. Salatnya tidak diterima 40 hari. Lele salatnya tidak diterima 40 hari itu satu kali kan, tanya tok itu. Maka para ulama mengatakan dia mek takon percaya meskipun belum ngelakoni 40 salat 40 hari tidak diterima. Apa malah lek balak-balik. Ini kira-kira mlebu surga? Ndak. Lek jenengan kate mantu mari ngono diitung karo wong pinter. Itu syirik ndak? Wong Muhammadiyah kudu wani mengatakan syirik itu. Masa ana wong Muhammadiyah jamaah Asyura sik kate nikahno anake sik ngitung-ngitungan neptu-neptu barang. Bulan Suro gak wani, bulan Safar gak wani, piye ajarane sapa, Pak? Muhammadiyah juga tidak merekomendasi seperti itu. Neptu 18 itu ajaran sapa?
Hah? Itu namanya tatayur. Sampai Nabi mengatakan inna tiyarata syirkun, melakukan tiarah hukumnya syirik. Isbah di syuting tak get nih. Ya memang harus disampaikan begitu. Syirik kan tatayur itu. Meyakini hari-hari tertentu, meyakini bulan-bulan tertentu, meyakini ada sial tertentu karena ini itu syirik. Nabi sampai mengatakan laisa minna, bukan termasuk umatku, tidak akan diakui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Man tatayyara wa tatayyara lahu. Orang yang melakukan tatayur atau datang kepada orang supaya melakukan tatayur. Kenapa mereka dikatakan orang pinter? Karena yang datang itu adalah orang-orang jahil terhadap akidah yang benar yang sudah dituntunkan. Lah ketika kita masih masang ketupat di atas pintu, kemudian kita mengatakan bisa tolak bala, itu syirik dah. Itu jelas syirik, man. Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan jimat dia syirik, kata Rasulullah. Lawan jenenge ketupat apa bisa tolak bala? Sepatune jaran apa bisa tolak bala? Ya lucu orang logika semacam itu. Tapi dilakoni di rumah. Kira-kira yang namanya makhluk yang kasat mata itu bisa membahayakan diri kita enggak? Kalau kita memang beriman. Enggak kan? Lah kenapa kita harus pakai sesajen-sesajen supaya ingin selamat dari mereka? Padahal kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi atammah min syarri ma khalaq, sudah dengan izin Allah kata Rasulullah Muhammad kita bisa aman. Nyapo juga di kamar kita kasih cawisan, kita kasih kopi, kita kasih rokok. Apakah mereka datang kemudian rokokan itu? Ada orang-orang Muhammadiyah yang masih pakai cawisan-cawisan di kamar itu. Segera kembali jalan yang benar. Loh, itu kalau kita bicara syirik banyak. Kalau jenengan mau ngaji tauhid di sini Rebu pertama, Ahad Rebu pertama ba'da maghrib kita ngaji tauhid. Kitab Fathul Majid. Yang kemarin sampai Bapak kemarin Pak Heru di kemarin ngajinya kita. Ngaji tentang karakternya tauhidnya siapa kemarin? Ibrahim. Di sini kita ngaji Fathul Majid, ngaji tauhid kewenceng di Rebu yang pertama batal maghrib. Nah, di sini kalau memang jenengan mau diskusi tentang tauhid monggo datang ke sini. Rebu pertama. Tak delok Rebu pertama sih teko masyaallah. Gano sepertigane ini ndak ono. Didi ngaji mabit maghrib. Ya, tapi saya yakin jenengan ngaji di tempat lain. Ya termasuk di kamar sambil pegang HP gitu. Pegang HP, Masya Allah. Ngaji tauhid, monggo. Setiap Rabu pertama di sini kita ngaji tauhid. Kitabnya namanya Kitab Fathul Majid, punyanya Syekh Al-Syekh itu. Bagus itu kitabnya, bagus. Kita diskusikan tauhid. Nah, jadi kalau begitu orang yang mati tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk surga, dia pasti tidak masuk neraka. Syirik yang gimana? Dan kira-kira kita ini sudah jauh dari syirik apa enggak? Kalau kita sholat, kepingin dilihat orang, kita sholat karena riya, itu syirik enggak? Syirik. Gusti Allah, Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qiyala ya Rasulullah masyirkul asghar. Ya, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian itu adalah syirik yang kecil. Rasulullah kemudian ditanya, masyirkul asghar ya Rasulullah, syirik yang kecil itu apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qala ar-riya. Salat karena ingin dilihat orang, salat karena ingin dipuji sama orang, itu syirik. Wes, kalau bicara syirik wakeh banyak, jimat itu ya syirik, paranormal itu ya syirik, dukun itu ya syirik, horoskop itu ya syirik. Jenengan masih percaya Sagittarius, Taurus ini? Ya, masih percaya sama Mama Loren? Masih percaya sama siapa itu? Siapa itu jenenge sing duitnya 1 miliar digawa wong itu? Kiyoshi, siapa? Rio Kiyoshi. Saya itu ketawa betul itu. Pol ketawanya itu. Rio Kiyoshi ini dianggap pinter merusak durungi wilara, pinter ngeramal. Lah kok duitnya digawa mlayu wong 1 miliar iki lho. Lah jenengan masih percaya sama Rio Kiyoshi itu kan ya gak logik deh. Jahil.
Lalu dia sendiri ditipu orang itu lho ndak ero. Duitnya 1 miliar digo mlayu wong. Lah kok sik percaya ndelok TV melok ramalane Roy? Ya sik wong kepet ora tau salat to. Sik ono ta wong ngono-ngono kuwi to. Ada kemudian dodolan jimat sama lek dodol iki kok sama dadi sugih. Iki kok laris. Lah nyapa kok dijual sama dia? Mbok digawe dhewe. Lah apa kok ngedol jimat iku kan ya lucu. Ya gawean dhewe lak sugih tanya apa kok didodol barang. Itu dari situ saja loh kita enggak logik. Makanya berkenaan dengan masalah kesyirikan itu kadang-kala kita berpikir, Pak. Ada seorang sahabat itu yang menyembah patung. Suatu saat patungnya itu dikencingi sama anjing. Dia mikir, "Lah iya, aku njaluk perlindungan nang awakmu. Aku minta tolong nang awakmu. Lah saiki awakmu diuyui karo kere lho gak wani nglawan." Tobat dia, Pak. Langsung masuk Islam. Bahwa sekali-kali mikir seperti itu kita masalah tauhid. Makanya dulu Pak Yai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, di antaranya yang diperangi adalah TBC, tahayyul, bid'ah, khurafat, itu yang diperangi oleh siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah kalau ada orang Muhammadiyah kok suka dengan tahayyul, ojo turu akhir-akhir kok bapakmu mati. Allahu Akbar, sik percaya model ngono gitu. Oh kerutuan cecek kok mati. Masya Allah aku bala-bali dirutui cecek ya ora apa-apa itu. Oh, masa ana udan daweres mari ngono menguncalni jeroane wong wedok dhuwure terop. Cek terang barang ini nyapa. Dan itu pengalaman saya dulu karena saya dulu nikahnya bulan Suro. Saya nikahnya bulan Suro, Pak. Daweres karena memang musim hujan. Lah kok jeroane wong wedok ya ora aku mbek kandhani bojoku. Oh jeroane wong wedok diucali ning terop jarine gawean. Lho memang malaikat Mikail wedi karo jeroan iku. Lah iki kan masyaallah itulah tauhid yang harus kita pelajari supaya kita itu bisa lurus. Engko dong-donge seperti di daerah sana itu kalau untuk nyiwer itu sambil mudo ambek mlayu pikirin lapangan. Wis saya. Wis, mari wis, ayo diskusi. Wis 7:30 kurang ya pisan. Lah diterusno sampai jam 09.00. Ada yang didiskusikan, monggo silakan. Monggo Pak Yai. Yang sederhana tadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim nggih. Yang sekarang kan memang kita enggak sampai berpikir bahwa kita harus merubah, enggak sampai menentukan Allah tidak akan merubah nasib kaum itu. Selain dia sendiri yang berubah, kan berarti kita masih ya ikhtiarnya kan ada kaitannya dengan penyampingan Allah. Nah terus sing enak itu ya apa? Lenrang itu enak, sing gampang gitu. Sing paling simpel, sing gampang ini Pak. Ikhtiar itu wajib, ya hasil itu bukan ranah kita. Ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, apa mana? Kerja sama-sama kerja. Wes itu yang kita lakukan. Hasil itu bukan hak kita. Cuman itu saja simpel. Makanya kita ngelakoni doa langsung tawakal itu saja. Dan tidak boleh kita ketika terjadi sesuatu setelah kita mendapatkan hasil yang tidak enak kita mengatakan andai kata itu haram. Tidak boleh. Jenengan buka di kitab Fathul Majid tentang masalah lau. Orang mengatakan lau. Nanti kita juga akan ketemu di Fathul Majid di masjid kita ini. Rasulullah melarang kita mengatakan kata-kata andai kata ketika sesuatu kejadian sudah terjadi. Contoh, ini masih saya bilang antara ikhtiar dengan hasil. Jenengan macet, ya macet. Maru jenengan ngomong, andai kata aku mah gak liwat kene, gak macet. Lu emangnya jenengan tahu kalau tidak lewat situ gak macet? Ilat hukum yang tidak diperkenankan karena kita pada dasarnya sudah tidak legowo dengan takdirnya Allah. Maka mengatakan andai kata ketika sesuatu kejadian itu sudah terjadi tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan andai kata sebelum kejadian terjadi di dalam rangka untuk cita-cita dan memprogram sesuatu boleh.
dengan memberi kata-kata insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Cukup kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita ya tidak enak. Kata Rasulullah, walakin qulu qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Cukup itu kita ngomong. Ini takdir Gusti Allah dan Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Jadi gampangannya ayat itu mau ikhtiar itu wajib, hasil itu bukan ranah kita. Gitu aja. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang kayak apapun, kita cuma mengatakan alhamdulillah, memang itu kehendaknya Allah dan Allah Maha Adil. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Maka gak boleh ngerundel, gak boleh ngeresu. Gitu Pak. Sing paling enteng ngono tok. Usaha sak karepe sesuai halal, sing bewanter, sing kenceng, sing cerdas, ikhlas macam-macam silahkan. Perkara hasil wis duduk ranah awake dhewe. Simpelnya begitu. Itulah penafsiran hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin disetir oleh kehendaknya manusia. Ada lagi nambahkan? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agak itu ya, barang tak kelihatan. Dan kita memang harus percaya dengan barang yang tak kelihatan. Nah, tentang kita percaya dengan dukun itu kan bukan berarti kita percaya dengan dukun itu kita percaya dengan yang gaib itu. Apa itu salah Pak? Oh iya. Nah, ini kita ini percaya sama dukun, ya. Kalau percaya sama dukunnya jelas syirik. Tapi kalau percaya dengan yang gaib itu sesuatu yang wajib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Tapi masalahnya sang dukun ini kemelinti. Pertanyaannya, dukun itu tahu kejadian yang akan datang atau tidak? Ketika sang dukun itu ditanya, seminggu yang akan datang yang kejadian dengan Anda itu apa? Dia tidak akan pernah tahu. Yang kita ingkari ini perilakunya dukun yang kemelinti, ya, meraba, meramal nasib kita yang kita sendiri nggak tahu, sementara yang dukun juga nggak tahu. Kalau untuk yang gaib itu kan macam-macam. Ada gaib yang nisbi, ada gaib yang mutlak. Kalau seperti gaib nisbi itu seperti janin yang ada di perut. Itu gaib nisbi. Dan setelah ditemukan yang namanya ronsen, USG, kelihatan. Itu gaib yang nisbi. Sementara berkenaan dengan nasib orang di masa depan itu bukan gaib nisbi. Itu adalah gaib mutlak yang itu hanya diketahui oleh Allah. Surat Jin, di akhir-akhir surat Jin. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Jangan baca itu. Allah tidak akan menampakkan kegaiban yang mutlak itu kepada siapapun. Kalau Rasul sendiri pun juga nggak pernah tahu yang gaib. Saya kembangkan sedikit. Nabi Muhammad tahu yang gaib kejadian, setelahnya belum. Rasulullah itu tahu yang gaib warusak durungi winarah atau enggak? Saya mengatakan sama sekali tidak. Kalau Allah tidak mengizinkan. Kalau untuk berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, itu karena ada izin Allah. Tapi kita buktikan kalau Rasulullah itu tidak mengerti yang gaib ketika Allah tidak memberitahu. Rasulullah pergi ke Taif, dilempari muka beliau pakai batu sampai berdarah. Andai kata Rasulullah tahu yang gaib, apa yang dilakukan Nabi? Wis aja budal engko dia. Itu bukti. Yang kedua, perang Uhud awalnya kalah atau gimana? Yang mati berapa puluh orang? Rasulullah tahu tidak? Tidak. Kalau umpamanya Rasulullah tahu, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Mati 70 orang. Kalah. Dan Rasulullah itu sempat diramut di bawah bukit itu sampai mukanya berdarah sedemikian rupa. Rasulullah tidak ngerti. Kalau Rasulullah tahu, nggak pernah kalah itu. Gitu? Pas ketika orang-orang munafik itu
berkhianat ketika perang Badar, mereka mutar orang munafik. Rasulullah tahu enggak? Sehingga jumlah tinggal 313 orang mukmin. Ketika Rasulullah jalan kemudian diludahi sama orang, tahu enggak? Gitu. Itu bukti bahwa Rasulullah memang tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti apa-apa, tidak mesti mengerti yang gaib. Kalau Allah memberitahu baru. Tapi ketika dalam konteks itu, lah yang kita tentang daripada paranormal dukun itu yang sok-sokannya itu loh. Ketika kita percaya dengan dukun yang kemudian dia dukun mengatakan, ojo iki 18 karo 18, engko tubrukan iki gelut ae, gak oleh rabi. Loh itu yang kita tentang. Syirik. Dia kemudian ngomong, "Oh, ini anggoro kasih ini, ojo dodolan kok bangkrut." Loh, dari mana dia tahu kalau bangkrut? Gitu. Terus dia ngomong lagi, "Ini kemis wage, ini Jumat Pahing. Oh, iki gewing iki, engko lek rabi engko melarat iki." Loh, dari mana dia tahu kalau melarat? Saya termasuk yang giving. Saya pas ketika dulu mau nikah, saya disebut saya Jumat Pahing, istri saya Kamis Wage. Ojo nikah, neptu saya 18, neptu istri saya 18, gak oleh rabi. Saya bilang, tawakaltu ala Allah. Rabi, saya ya enggak, bukan tambah melarat dengan izin Allah. Loh, yang kita tentang itunya. Yang dikatakan oleh Rasulullah 40 hari sholat tidak diterima itu percaya dengan yang itu. Kalau jenengan gaib itu percaya sama malaikat itu wajib. Tentang adanya takdir itu wajib. Tapi ketika percaya bahwa dukun itu bisa mengatakan kamu nanti begini, kamu lah itu yang syirik. Nabi saja tidak ngerti. Ya, biasanya yang dipakai oleh Pak Yai dalam tanda kutip dukun itu yang ngomongin gitu. Subhat itu namanya. Itu namanya subhat. Kita tidak percaya semacam itu. Terus dia taunya kalau bulan Suro gawe selamatan itu sial itu dari mana? Itu yang kita tentang. Padahal pada zaman-zaman terdahulu para nabi dan rasul itu Masya Allah, bulan Suro itu sesuatu yang mulia. Arba'atun hurum. Bulan Safar katanya sial, dari mana? Lah itu yang kita tentang di situnya. Ya, bukan gaib yang lain. Bedakan dengan gaib-gaib di dalam surah Al-Baqarah ataupun di dalam Al-Quran. Gitu ya. Jadi kalau kita tanya ke paranormal dukun, takon sepisan wae percaya ngono tok 40 hari sholatnya sudah tidak diterima. Itu bukti kesyirikan. Wis goleki mantu, golek dina Ahad tanggal 6. Mesti rame. Mari Tapi tidak boleh ketika ngadakno mantu niat supaya uang ngirimi amplopan gak oleh. Engko aja nyeletuk, lek amplope gak oleh Pak, duitnya oleh ngono lho. Ndak begitu. Gitu nggih Pak? Wis. Kita sikat habis kalau namanya syirik-syirik itu. Muhammadiyah sing kenceng ya ngono. Engko resikoku gak digawe meneh urusan belakang. Cukup? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nggih. Baik. Baik. Nggih. Pengobatan alternatif ini pengalaman adik ipar. Sampai dikongkon buah ayam putih mulus, kongon buah emas, padahal sing buah itu dudu bapak mertua, sing buah dukune, mbok sing dibuah apa itu? Termasuk mindah penyakit ke kewan, ke bebek dan macam-macam. Dan ternyata
tidak ada satupun yang bisa bermanfaat. Justru di akhir-akhir hayat adik ipar saya itu malah sehatnya itu ke dokter. Dan ternyata setelah di ronsen otak, memang di otak ada sesuatu penyakit. Kita itu digoroi sama mereka dukun-dukun. Itu pengalaman kami. Pengobatan alternatif yang gimana yang diperbolehkan? Apakah pada zaman Nabi Muhammad itu tidak ada pengobatan alternatif? Pada zaman Nabi itu ada pengobatan namanya ruqyah. Pada zaman Nabi itu ada pengobatan herbal dengan madu, dengan habatus sauda, dengan lain-lain. Kalau sejenisnya model seperti itu di adak-wadak seperti itu boleh. Tapi kalau konteks pengobatan alternatif dengan model semacam itu tadi yang seperti saya sebutkan, ini tidak benar, total tidak benar. Kalau umpama jikalau misalnya itu memang iya, tentu sejak awal dulu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Benar Bu? Dan ternyata saya tanya, orang yang paling sekti di dunia itu siapa toh? Rasul kan? Betul. Ada orang yang paling sekti setelah Rasulullah? Tidak ada. Dia dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata memang itu iya, tentu sejak awal dulu Rasulullah sudah memindahkan penyakit ke kewan. Sudah sejak awal dulu itu Rasulullah akan macam-macam. Memang pada zaman Nabi pernah Rasulullah mengobati matanya Ali bin Abi Thalib dengan diludahi. Tapi ini khususan di Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita memahami hadis itu ada khobariyah, ada tabi'iyah, dan ada khususan. Dan jenengan tidak bisa mengobatin orang dengan diludahi itu. Nah, jadi ada juga alternatif yang sifatnya itu mohon maaf sihir. Contoh, dia ini penyakit perut, dibawa ke rumah sakit, di ronsen, ada penyakitnya, tapi dia tidak berani dioperasi. Akhirnya dia pergi ke dukun-dukun semacam itu. Setelah kemudian ke dukun, ditaruh lagi ke rumah sakit, di ronsen, hilang. Wes sewenang dia. Tidak berapa lama, tiba-tiba dia merasa kesakitan lagi. Setelah di ronsen, tiba-tiba sudah stadium 4. Berarti memang ora ketoke jin, sihir. Kebanyakan pengobatan semacam itu di samping sugesti tercampur dengan sihir yang kerjasama dengan jin khodam. Aku biyen ya tahu belajar ngono pisan. Termasuk belajar pelet bareng ya tahu. Pakai media telur itu. Enggak usah percaya dengan semacam itu. Enggak usah percaya dengan. Loh Pak, apakah mukjizatnya Allah itu ada? Mukjizat itu milik siapa? Pak, apakah tidak ada orang yang sekti? Ada orang yang sekti. Ketika khariqul ada, siapa mereka? Ada yang hizbus syayatin, ada hizbullah. Ada yang memang tentara-tentaranya setan, saktinya itu dari kodam jin. Maka secara tauhid sudahlah kita berobat seperti syar'i yang diizinkan oleh syariat. Itu jauhi dari pengobatan-pengobatan semacam itu. Kami dulu ini adik ipar saya sebelum menikah dengan istri saya sekarang itu ceritanya begitu. Begitu nikah sama saya, dengan izin Allah saya kembalikan ke dokter semua. Ya, sebelum menikah dengan saya itu masya Allah sing nang gunung Arjuna, nang gunung macam-macam sampai entek piro. Kalau dihitung Mas siji habis. Begitu saya datang, saya kasih logika begini. Tak tanya, kira-kira ke dukun sana, ke dukun waras enggak? Enggak. Justru jenengan malah digoroi. Bawa saja ke rumah sakit. Ronsenkan kepalanya ada apa di situ. Di ronsen. Plek, oh ternyata begini. Dengan diketahui kepalanya seperti itu, langsung ditangani oleh siapa? Spesialis saraf. Dikasih obat seperti ini. Yang biasanya dalam satu hari bisa belasan kali kejang, itu satu hari bisa cuma kejang satu kali. Itu. Jangan digoroi sama dukun. Mereka yang kaya, kita yang miskin akhirnya. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya Pak? Oh, jam 8 ya. Itu sejam itu tapi ya. Jam itu keras banget. Baik, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.